Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita. Kali ini Sanggar Cerita menyajikan cerita yang sangat menarik. Judulnya Cium Wanara. Pada zaman dulu ada sebuah kerajaan di daerah Parahyangan yang bernama Galuh Pakuan. Rajanya bernama Sang Permanadikusuma. Dan dia mempunyai seorang menteri bernama Arya Kebonan. Pada suatu hari, sang raja bertitah. Arya Kebonan. Daulat Sri Baginda. Aku ingin membicarakan tentang kerajaan Galuh Pakuan ini. Hamba kira tidak ada masalah Sri Baginda. Karena rakyat kerajaan ini sudah hidup tenang, aman dan makmur. Tidak kurang suatu apa. Bukan itu maksudku. Tetapi tentang diriku. Oh, Sri Baginda sendiri. Benar. Lalu? Sudah tiba saatnya aku melimpahkan kekuasaanku sebagai raja di kerajaan ini. Sri Baginda akan menyerahkan kekuasaan ini kepada siapa? Karena Sri Baginda belum mempunyai putra mahkota untuk menduduki tahta kerajaan ini. Untuk itulah aku memanggilmu. Jadi? Kau yang kuserahi ini semua. Apakah saya pantas menerima tahta kerajaan ini, Sri Baginda? Kenapa tidak pantas? Karena hamba bukanlah ahli waris tahta kerajaan Galuh Pakuan ini. Aku tahu. Tetapi apa yang telah kutitahkan harus terjadi. Tiada yang berani menyangkal. Ampun Sri Baginda. Hamba tidak mau menyangkal. Tetapi bagaimana itu akan terjadi? Lalu bagaimana nanti nasib permaisuri Sri Baginda, Naga Ningrum dan Dewi Pangranyap? Jika kau telah menduduki tahta kerajaan, semua itu menjadi tanggung jawabmu. Sri Baginda Sang Permanadikusuma menyerahkan kekuasaannya kepada Arya Kebonan. Kemudian, Sri Baginda bersemedi dan menjadi seorang Brahmana yang bernama Ajar Sukarsi. Arya Kebonan bergelar Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Dengan kedudukannya itu, ia membawahi yang semula kawan-kawannya antara lain Lengser. Lengser. Ada apa, Arya Kebonan? Kau menyebutku harus dengan sebutan raja. Loh, aku harus menyebutmu bagaimana? Aku rajamu. Maka kau harus menyebutku
Sri Baginda Raja Raden Galuh Barmawijaya Kusuma. Panjang amat namamu. Lebih baik aku menyebutmu dengan Arya Kebonan saja. Itu sama saja tidak menghormatiku. Dan kalau kau masih tidak menghormatiku, maka aku sebagai rajamu berhak memecat kedudukanmu di dalam kerajaan ini. Ah? Jadi kau mau memecatku? Kalau kau tidak tunduk denganku, Lalu apa maumu? laksanakanlah segala perintahku. Yaitu, umumkanlah kepada seluruh rakyat kerajaan ini bahwa Sang Permana di Kusuma dengan segala kesaktiannya telah menjadi muda kembali. Tapi apakah mereka percaya? Cepat, jangan banyak ngomong. Laksanakan perintahku ini kalau kau ingin selamat. Hai, rakyat di seluruh kerajaan. Hari ini diumumkan bahwa dengan kesaktiannya Sri Baginda Raja telah menjadi muda kembali. Maka seluruh rakyat kerajaan bergembiralah. Karena kita tetap diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijak. Setelah Arya Kebonan naik tahta, ia menjadi seorang yang congkak dan lalim. Pada suatu pagi hari, dua orang permaisuri raja, Naganingrum dan Dewi Pangrenyep menghadap. Kanda Arya, Dinda bermimpi semalam. Iya, Dinda juga bermimpi. Aneh. Kedua-duanya bermimpi. Apakah mimpi Dinda itu aneh? Benar, Kanda. Aneh sekali. Apa yang kalian mimpikan? Dinda kejatuhan bulan. Dinda begitu juga, malah tepat di pangkuan. Apa yang bakal terjadi? Dinda tidak tahu, Kanda. Tetapi rasanya sekarang Dinda ada perubahan yang terjadi pada diri Dinda. Apa yang kau rasakan? Sepertinya Dinda mulai berbadan dua. Itu pun Dinda rasakan juga. Tetapi Kanda belum percaya benar jika belum ada bukti-bukti nyata yang bisa mengatakan bahwa kalian berbadan dua. Untuk membuktikan bahwa kedua permaisuri itu hamil, maka Sri Baginda memanggil seorang Brahmana yang bernama Ajar Sukarsi. Aku senang kau cepat menghadap kemari, Ajar Sukarsi. Lalu ada kepentingan apa? Aku tahu kau adalah seorang Brahmana yang terkenal. Maka aku minta tolong. Iya. Kedua permaisuriku ini mengatakan mulai berbadan dua. Apakah ini benar-benar terjadi? Saya lihat memang demikian, Sri Baginda. Karena sudah jelas terlihat dari bentuk tubuh mereka. Lalu kira-kira bayi yang berada di kandungan mereka ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Sri Baginda. Berarti kelak mereka inilah yang akan menggantikan kedudukanku ini. Sri Baginda. Ada apa kau tiba-tiba menghadap kemari? Hamba seorang ahli nunjuk. Iya, ada apa? Sebenarnya ada yang ingin disampaikan oleh Brahmana Ajar Sukarsi itu. Iya, tentang apa? Bayi yang dikandung oleh Naganingrum itu kelak akan membahayakan Sri Baginda.
Dia akan menggantikan kedudukan raja dengan secara kekerasan. Hah? Kenapa itu tidak dikatakan Ajar Sukarsi? Tidak bisa. Makanya ini hamba sampaikan agar Sri Baginda tahu. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang aku harus mengambil sikap. Usir naga ningrum. Kanda, sebaiknya naga ningrum jangan diusir. Karena ini akan mengakibatkan jatuhnya martabat Kanda sebagai raja. Tidak bisa. Karena jangan sampai aku dalam bahaya. Dan aku sudah senang jika kelak yang menggantikan kedudukan raja adalah Arya Banga, anakmu yang telah kau lahirkan ini. Itu baik. Tetapi untuk mengatasi bayi yang akan dilahirkan oleh naga ningrum itu harus memakai cara yang halus. Lalu? Serahkan kepada Dinda. Dinda akan mengaturnya. Memang Dewi Pangrenyep menolong persalinan naga ningrum. Tetapi bayi yang elok parasnya yang telah dilahirkan naga ningrum langsung dimasukkan ke dalam sebuah kandaga disertai sebuah telur ayam. Kemudian, kandaga itu dihanyutkan di sungai Citandui. Hanyut masuk sungai Cipamali. Dan di sana tersangkut di sebuah bubu alat penangkap ikan. Dapat untung besar aku nih. Dapat apa, Ki? Lihat bubu kita. Apa? Oh, sebuah keranjang. Keranjang ini sebuah kandaga nih. Ajaib sekali. Coba cepat buka, Ki. Siapa tahu kita mendapat ikan besar. Bayi yang elok parasnya nih. Oh Tuhan, apakah ini akan mendatangkan rezeki bagi kami? Sudahlah Nik, sudah. Mari kita bawa pulang dan kita rawat dengan baik. Semoga bayi ini bisa mengangkat derajat kita berdua nih. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bayi itu pun bertambah besar. Ia rajin dan tekun dalam membantu pekerjaan kakek dan nenek itu. Kemanapun sang kakek pergi, ia selalu mengikutinya. Dan pada suatu hari, pagi hari ini kakek akan ke hutan mencari kayu bakar, cucuku. Mencari kayu bakar, Kek? Iya. Di sana kan banyak ranting kayu yang jatuh. Maka kakek mau mengumpulkan ranting kayu itu. Jadi tidak menebang pohon, Kek? Oh, walaupun kakek butuh, kakek tidak pernah menebang pohon di hutan, cucuku. Sebabnya? Ya, kakek tidak mau merusak hutan. Karena hutan sangat berguna bagi kita. Iya, Kek. Misalnya, dengan adanya hutan, banjir bisa dicegah. Saya tahu, Kek. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan kita. Benar, cucuku. Ayo, mari kita berangkat. Loh, burung apa itu, Kek? Oh, itu namanya burung ciung. Bagus sekali. Loh. Binatang apa yang pintar memanjat itu, Kek? Namanya wanara. Bagus sekali nama itu. Burung ciung dan hewan yang bernama wanara.
Bagus, Kek. Kau sepertinya sangat mengagumi mereka itu. Nama-nama mereka itu, Kek. Ciung dan Wanara. Iya, baiklah. Kalau begitu, kau kakek beri nama Ciung Wanara. Banyak pengalaman juga ikut kakek mencari kayu bakar di hutan. Sepertinya kau melamun, cucuku. Iya, Nek. Tentang pengalaman di hutan. Sehingga kakek memberi nama saya Ciung Wanara. Memang tepat sekali namamu itu. Sehingga nenek memanggilmu Ciung Wanara. Tapi, Nek, ada satu yang belum kesampaian. Apa? Kemarin saya minta ayam jago. Tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Memang kakekmu sudah mengusahakannya, tetapi belum dapat. Hanya ini, nenek menyimpan sebutir telur yang berasal dari keranjang kandagamu. Telur ayam, Nek? Iya, benar. Iya, benar, cucuku. Dan untuk menetaskan telur ayam ini, hendaknya kau pergi ke sebuah gunung yang bernama Gunung Terang. Di sana kau akan bertemu dengan Naga Wiru. Naga Wiru, Kek? Iya. Dia telah memberi firasat kepada kakek tentang asal-usulmu maupun sebutir telur ayam itu. Tetapi, Kek, siapa Naga Wiru itu? Di dalam firasat itu, ia katakan bahwa dia berasal dari jelmaan seorang Brahmana yang bernama Ajar Sukaresi. Dan Ajar Sukaresi itu berasal dari seorang raja dari Galuh Pakuan yang bernama Sang Permana Dikusuma. Lalu? Kau mempunyai seorang ibu yang bernama Naga Ningrum. Dia adalah permaisuri Raja Galuh Pakuan Sang Permana Dikusuma itu. Jadi, nanti dulu cucuku. Raja Galuh Pakuan yang sekarang menduduki tahta kerajaan adalah bukan ayahmu. Lalu, apa yang akan kami lakukan, Kek? Kau akan memperoleh jalan terang, yaitu sesuai dengan hakmu sebagai putra mahkota kerajaan melalui telur ayam ini. Jadi, telur ayam ini akan menolong saya, Kek? Iya. Maka sekarang kau segera menghadap Naga Wiru di Gunung Terang itu. Dia akan menetaskan telur ini. Setelah telur itu menetas, berubahlah menjadi seekor ayam jago. Naga Wiru menunjukkan bahwa Ciung Wanara harus segera menuju ke istana Galuh Pakuan. Karena di sana, Raja Raden Galuh Barma Wijayakusuma telah mengeluarkan sayembara. Siapa yang mengalahkan ayam jagonya akan diberi sesuai permintaan lawannya. Sri Paduka Raja, hamba lapor. Ada apa? Di depan istana ada yang menantang, Sri Paduka. Dia akan melawan ayam jagoku? Begitulah, Sri Paduka Raja. Ada yang berani juga ya. Siapa orangnya? Seorang pemuda, Sri Paduka. Ayam jagonya kecil dan masih muda juga. Pasti kalah dia. Silahkan Sri Paduka Raja menemuinya. Berani amat, hei pemuda. Ayam jagomu pasti kalah. Saya datang kemari ingin membuktikan sampai di mana kesaktian ayam jago Sri Paduka Raja. Jadi kau belum tahu kesaktiannya, ha? Ketahuilah,
Sudah berapa ekor ayam jago saja yang telah dikalahkannya oleh ayam jagoku ini? Mereka menyerah semua. Memang hebat kalau begitu. Lalu ayam jagomu yang kecil dan kurus ini akan mau melawan ayam jagoku ini? Iya. Lalu apa taruhanmu? Maksud Sri Paduka? Biasanya dalam menyabung ayam denganku harus pakai taruhan. Aku bertaruh. Jika ayam mereka menang, mereka boleh minta apa saja dari pihakku. Kan hebat. Iya, memang hebat. Sekarang kau datang kemari dengan ayam jagomu, tetapi kau tidak membawa barang taruhan. Tentu saja aku tidak mau. Sri Paduka Raja, sebetulnya saya bukanlah orang yang suka menyabung ayam. Lebih-lebih pakai taruhan. Itu tidak baik. Sebab sama saja dengan berjudi. Jadi kau tidak mau? Dalam mengadu jago ini, bukannya saya tidak mau. Maksud saya sebenarnya, seperti saya katakan tadi, sampai di mana kesaktian ayam jago Sri Paduka Raja. Sudahlah, kau pulang. Aku tidak mau menghadapi seorang pengecut. Pengecut? Saya bukan pengecut, Baginda. Buktinya, kau tidak jantan. Kalau kau benar-benar laki-laki, ayo, apa taruhanmu? Saya tidak punya apa-apa, Sri Paduka Raja. Tapi, diri sayalah sebagai taruhan. Nah begitu, jadi aku bisa memperlakukan sekehendakku terhadapmu. Iya, terserahlah. Dan saya minta yang jelas. Apa taruhan Sri Paduka Raja? Tentu, aku akan sebanding dengan apa yang telah kau taruhkan. Iya. Separuh kerajaanku ini akan kuserahkan kepadamu jika kau bisa mengalahkan ayam jagoku. Ayo, terus. Langsung cakar, patuk. Iya, terus. Hebat juga ayam. Jika dipatuk, selalu menghindar dengan tepat. Ayam potong, ayam rebus, ayam goreng. Kau tidak berani dengan ayam sekecil itu. Ayam pengecut, ayo maju terus. Cilaka, hebat. Ayo patuk terus, ayo. Ya, habislah riwayat ayamku. Ternyata ayam jago milik Ciung Wanara berjuang gigih mengalahkan ayam milik Raja Galuh Pakuan itu. Dengan kemenangan ayamnya itu, Ciung Wanara mendapatkan separuh kerajaan Galuh Pakuan. Ciung Wanara segera mengambil naga ningrum ibunya, dan tidak lupa pula, Ciung Wanara mengambil kakek dan nenek yang telah berjasa untuk tinggal bersama-sama di istana kerajaan. Ciung Wanara bergelar Pakuan Pajajaran. Sampai di sini perjumpaan kita dengan sanggar cerita ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain cerita.